Tahun 1999, masyarakat Timor Timur memilih merdeka dari Indonesia. Sebagai balasannya, milisi yang loyal kepada pemerintah Indonesia membunuh lebih dari 1.000 orang dan meresahkan misi PBB. Ketika kompleks PBB di Dili dikepung, jurnalis Inggris Richard Lloyd Parry harus memutuskan tinggal atau pergi dari Timor Timur. Rebecca Henschke berbincang dengan Parry soal kejadian itu. And this violence was clearly engineered by the Indonesian military, by ABRI. And a group of us found ourselves, retreating to the UN compound, surrounded by the burning of Dili, the razing of Dili around us. And I became very scared then. It did finally get to me. And I felt very sad about that for a long time. Now I look back and I see it in perspective. And you were sad that you were scared of it, or sad that what happened? I was in this this UN compound. It felt very serious. The threat of violence was very close, and I left. I evacuated to Australia on an Australian military flight, and afterwards I regretted doing that. I felt I'd failed myself, that I'd run away, that my courage had failed me, and that bothered me for a long time. It doesn't anymore really, and I come back to Indonesia now and to East Timor, and they're different places. How do you feel when you've been listening to Jose Ramos Horta over the last few days and his take on reconciliation with Indonesia? How do you feel when you hear those words of sort of pushing the line of reconciliation instead of any form of justice for the people that were killed during that period? I mean, Jose Ramos Horta is someone you have to respect because of all that he's done over a long time. And he's also been, the elected Prime Minister and President of East Timor. I had been hoping that the people who we saw at close quarters visiting this cruel devastation on East Timor would go to jail. And that people very senior would go to jail, and if they couldn't be sent to jail, they would at least face charges, and that their lives would be inconvenienced by the fact that they were being held responsible. It never happened, and part of the reason for that is that people like Ramos Horta don't want it to happen. I can see the reasons for it. He's made a strategic decision really that it's more important to get on with Indonesia and to live with Indonesia because East Timor is surrounded by Indonesia. So I understand. Is it a betrayal of some regard? I don't think so much betrayal. I think it's it sets a bad precedent in a way. I think when crimes are punished, and certainly crimes against humanity and war crimes, you do it of course principally to bring to justice people who've done wrong, but you do it also to send a message to the future potential perpetrators of violence, the future genocide merchants. And the statement you want to make is, look, wherever this happens, anywhere in the world, it will not go unpunished. And perhaps next time it will be in Africa or South America or Europe, anywhere. You want people to think, well, look at what happened to those Indonesian officers in East Timor. They went to jail. Maybe I should be more careful in the way I go about forcing my will on a conflict. That message hasn't been sent by East Timor, but I think that's probably the choice of most East Timorese, so it's not for me to say they're wrong. Ketika Butet Manurung tumbuh besar, dia ingin menjadi seperti Indiana Jones dan acara kegemarannya adalah National Geographic. Semangat berpetualangan inilah yang mendorong Butet ke hutan Jambi dan membangun hubungan dengan orang rimba, kelompok tradisional yang hidup di hutan dan jauh dari kehidupan modern. Butet membentuk sekolah hutan pertama untuk orang rimba. Dan untuk kali pertama, orang rimba belajar membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia. Rebecca Henschke bertanya pada Butet, apa bedanya sekolah hutan ini dengan sekolah lainnya?
mereka bisa lakukan apa saja pada saat saya mengajar. Ada yang ketiduran, ada kancil lewat, kejar kancil dulu, ada durian jatuh, oh durian jatuh. Ada yang tiba-tiba, oh aku bosan, aku tidak suka matematika, aku mau menggambar saja. Oke, yang tertinggal, oke jalan terus. Nanti yang habis ambil durian datang lagi, ibu sampai mana tadi? Aku mau lanjut lagi, oke lanjut. Jadi setiap orang privat, seperti private semua. Jadi aku ada semacam buku, ini yang kamu harus pelajari, kamu bisa pelajari dalam 10 bulan, kamu bisa belajar dalam 10 tahun, terserah kamu. Dan ada yang aku tidak suka matematika, oke kita skip, mau yang apa lagi. Jadi dengan begitu aku melihat sekolah tradisional yang jungle school ini membuat mereka menjadi diri mereka sendiri. Oke, ada yang sama sekali tidak bisa matematika karena dia benci. Setiap kali belajar matematika katanya kepalanya pusing dan asap keluar dari telinga, dari kepala. Oke, aku bilang aku tidak lihat itu tadi. Oke, saya hanya mau belajar bicara, belajar tentang hukum. Dia hanya ahli hukum. Ada yang sekolah matematika, jadi ahli matematika, selalu membantu orang tua ke pasar belajar, berhitung hasil jualan gitu ya. Jadi aku pikir seharusnya ada sisi-sisi seperti ini yang dipraktekkan juga di tempat-tempat lain gitu, di masyarakat indigenous people. Kalau sekolah formal, tidak tahu ya, aku merasa sekolah formal saat kamu di sekolah kamu harus berusaha semuanya. Ya, baru kamu jadi juara. Kalau gagal 1 atau gagal 3, kamu tidak naik kelas. Jadi kalau sekolah formal dilakukan di rimba, bisa tidak naik kelas semua. Ada yang ketiduran, ada yang berburu kancil dulu gitu. Kalau kita memberikan ruang untuk mereka menjadi dirinya sendirilah, seperti itu. Jadi mungkin terakhir apa harapan Anda untuk sekolah ini? Apakah sustainable dan akan berjalan tanpa Anda kalau Anda tidak ada di situ? Tujuan aku memang selalu dari awal, aku tidak selamanya di sini, aku bisa mati kapan saja, tapi mereka harus bisa mempertahankan diri sendiri tanpa aku gitu. Jadi awalnya sih saat aku mengajar, aku sudah bilang dia mempersiapkan dia jadi guru. Jadi nanti kalau kamu ngajar muridmu, bilang huruf M itu yang begini loh, yang pakai bibir bertemu itu bilingual gitu ya, bilingual apa? Bilabial fonem gitu. Jadi begini. Jadi dia tahu gitu. Dan kebanyakan murid-murid kita yang di rimba itu memang akhirnya kembali memberikan manfaatnya buat komunitas. Belum ada murid kita yang jadi keluar. Malah, oh aku mau belajar membuat film. Filmnya menang di Melbourne, festival film amatir gitu ya. Jadi dia bawa selalu manfaatnya kembali ke komunitas gitu. Itu yang aku pikir karena sekolah kita di rimba itu selalu menjadikan kurikulum lokal ya, pendidikan lokal dari orang tuanya, mantra, lagu-lagu tradisional itu menjadi kurikulum juga. Jadi kita panggil orang-orang tua untuk ajar gitu ganti-gantian. Tapi muatan tentang dunia luar kita masukkan juga. Jadi mereka merasa, apalagi kalau ketemu orang ya, orang luar yang sangat menghargai mereka ternyata akhirnya berpikir, oh ternyata menjadi orang rimba itu membanggakan gitu. Mungkin bisa sedikit dalam bahasa rimba atau ada puisi atau ada sedikit lagu yang kita bisa dengar ya? Lagu? Ya, kemarin aku nyanyi wacala guding behelo awo disio. Gitu artinya. Apa artinya itu? Artinya itu sebenarnya kalau kamu berjalan di hutan kan lebat ya, sepi, kamu tidak tahu apakah ada teman di situ di dekat kamu. Jadi kamu berjalan, kamu akan cala itu artinya hai gitu, semacam hai. Guding behelo artinya hai sahabatku, adakah kamu di sekitar sini? Awak di sio, aku di sini gitu. Nanti orang yang kalau ada yang dengar dia akan jawab lagi cala ake di sio, ake ndok kiun. Artinya cala I'm here, aku di sini, aku akan mencari kamu. Mendatangi suaramu itu, gitu.